Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Hajirun Rahman, Stambuk A401-18092, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perumusan kebijakan pendidikan yang mencangkup formulasi kebijakan pendidikan, komponen-komponen dalam formulasi kebijakan pendidikan, serta proses dan formulasi dalam kebijakan pendidikan. Sebelum kita membahas tentang bagaimana sih rumusan kebijakan pendidikan, terlebih dahulu kita pahami apa sih yang dimaksud dalam suatu kebijakan pendidikan. Jadi di sini saya mengutip dalam buku Kebijakan Pendidikan karangan Profesor Dr. Halim Wasliman MSI. Beliau mengutip bahwa suatu kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi misi dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah milik masyarakat, maka suara atau aspirasi dari masyarakat itu ikut andil dalam setiap tahapan perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi dalam suatu kebijakan pendidikan, agar supaya tujuan suatu kebijakan ini dapat diterima dan dilaksanakan secara optimal. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang bagaimana sih yang dimaksud dengan formulasi kebijakan pendidikan. Formulasi kebijakan pendidikan sebagai bagian dari proses kebijakan publik, yang mana pada tahapan ini dianggap paling krusial atau tahapan yang paling penting, sebab implementasi dan evaluasi akan dapat dilaksanakan apabila pada tahap formulasi kebijakan ini telah diselesaikan. Dan tahapan formulasi kebijakan merupakan mekanisme pemecahan masalah publik yang sebelumnya sudah masuk dalam agenda pemerintah. Jadi pada tahapan ini lebih spesifik ke teknisi dibandingkan dengan tahap agenda setting yang lainnya masih bercampur dengan politiknya. Saya dapat menarik suatu kesimpulan bahwa tahapan formulasi itu sebagai konsep dan asas yang menjadi garis besar dalam suatu rencana-rencana selanjutnya, atau bisa kita katakan pedoman untuk manajemen atau pengelolaan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Kita masuk di poin 2, yaitu bagaimana sih komponen-komponen dalam tahapan formulasi kebijakan pendidikan. Jadi dalam tahapan formulasi kebijakan itu terdiri atas beberapa unsur atau beberapa komponen yang paling berhubungan membentuk pola sistematik, yaitu input, proses, output, dan feedback. Pun komponen-komponen tersebut adalah yang pertama seperti tindakan. Jadi yang dimaksud dalam komponen tindakan di sini adalah kebijakan yang dimaksudkan adalah suatu tindakan yang sudah ditentukan terlebih dahulu secara terorganisasi untuk perlahan mempengaruhi berjalannya suatu sistem. Artinya ketika sudah ditentukan memang tindakan yang dilakukan, sehingganya sistem-sistem selanjutnya akan mengikuti proses dari tindakan itu. Dan komponen yang kedua ada aktor. Aktor merupakan suatu pelaku yang terlibat dalam suatu formulasi kebijakan, yang mana aktor mempunyai kewenangan untuk menentukan isi dan legitimasi untuk rumusan kebijakan tersebut. Yang ketiga, orientasi nilai. Komponen yang satu ini membahas tentang bagaimana di dalam suatu penelitian kebijakan, nilai-nilai yang ada merupakan nilai-nilai dari keberagaman yang diangkat dari masyarakat, sehingganya tidak ada yang berat sebelah, sehingga implikasinya bisa baik diterapkan secara implisit maupun eksplisit. Tidak ada yang mempermasalahkan tentang nilai-nilai yang diangkat oleh orientasi nilai ini dalam suatu formulasi kebijakan, karena orientasi nilai yang diangkat adalah nilai yang benar-benar dari masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Komponen yang terakhir, saya mengambil lingkungan kebijakan pendidikan. Maksudnya, walaupun kita berpikir tentang lingkungan luar dari kebijakan pendidikan ini dianggap kurang berpengaruh, tapi sebenarnya keoptimalan suatu implikasi dari kebijakan itu justru tergantung dari penerimaan dari lingkungan itu sendiri. Sehingganya lingkungan kebijakan pendidikan itu harus kita perhatikan, dikarenakan ketika suatu kebijakan diturunkan, pastinya orang-orang di sekitar lingkungan-lingkungan itu akan menerapkan. Nah, sehingganya kebijakan-kebijakan tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam segi lingkungannya lagi. Dan lanjut di poin terakhir dalam pembahasan kita kali ini, yaitu tentang proses formulasi kebijakan. Di sini saya mencoba membagi proses formulasi kebijakan mulai dari yang pertama, yaitu perumusan masalah. Pada tahapan ini, ahli-ahli mencoba mengidentifikasi apakah masalah tersebut merupakan masalah umum,
atau sekedar persoalan antar individu saja. Sehingganya pada proses perumusan masalah ini benar-benar diperhatikan agar masalah yang diangkat adalah masalah publik. Kedua, tentang penyusunan agenda pemerintah. Hal-hal yang paling umum yang kita ketahui mengenai tentang masukan dalam agenda itu adalah yang pertama, masalahnya harus masalah publik. Kemudian terdapat ancaman keseimbangan dari kelompok, kemudian timbulnya kekerasan, ya. Kemudian yang adanya protes besar-besaran, kemudian adanya dorongan politik, sehingganya terjadilah suatu perumusan atau penyusunan agenda pemerintah ini. Untuk kesimpulannya, sebenarnya aktivitas-aktivitas dalam perumusan kebijakan pendidikan itu sendiri tergantung dari pemegang peran masing-masing yang menggunakan kewenangannya, sehingganya melahirkan suatu keputusan yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Tidak ada tumpang tindih yang ada di dalam masyarakat, sehingganya kebijakan-kebijakan yang dirumuskan itu bisa diterima, dilaksanakan oleh kita semua dengan optimal atau dengan baik. Sehingganya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.